Baik, kita mulai saja. Selamat pagi semuanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Ya, selamat jumpa lagi ya, meskipun banyak liburnya di hari Jumat ya. Saya sempatkan untuk tetap mengajar meskipun dalam keadaan daring ya, karena untuk menentukan waktu juga tidak pas. Jadi di sini ada beberapa materi yang nanti saya sampaikan sampai ini nanti ada di ujian tengah semester ya. Jangan sampai kelewatan untuk materi ini. Baik, materi yang saya sampaikan hari ini dua materi, yaitu fungsi trigonometri sama satu lagi turunan parsial ya. Tolong diperhatikan. Baik ya, hari ini kita lihat untuk materi trigonometri ya. Sudah materi yang sebelumnya, yaitu turunan eksponensial ya, turunan logaritma ya, dan baik ada turunan logaritma Napier atau disingkat dengan LN ya, LN sudah Anda pahami ya. Nah, dari tugas yang saya berikan di V-Class, ya syukur ada materi itu ya 50% sudah mengerti ya, artinya penjelasannya. Tinggal tolong yang mungkin kurang teliti ya, teliti misalnya plus jadi minus, minus jadi nah itu yang banyak terjadi. Terus waktu itu juga saya sampaikan kalau menulis matematik itu tidak sembarangan. Misalnya pangkat ditulis sejajar, nah itu kan jadi rancu kita yang membaca ya. Nah, apalagi ini ada yang meniru ya, meniru sehingga salah, jadi kan karena dianggap pangkat tapi sejajar. Nah, itu seakan-akan kan tidak jadi satu fungsi pangkat. Nah, ini yang terjadi, masih terjadi di beberapa Anda semua ya. Baik, kita pahami sekarang tentang trigonometri. Nah, materi trigonometri tentunya secara khusus ada yang materi ini tentang trigonometri, baik itu untuk menyederhanakan ya, atau mengubah satu fungsi menjadi fungsi lain gitu ya. Trigonometri itu bisa menguraikan, misalnya sin jadi sama dengan 1 plus cos X kuadrat dan seterusnya. Itu menguraikan, supaya apa? Dengan menguraikan akan lebih mudah disederhanakan. Jadi itu tentunya sudah dipelajari sebelumnya. Nah, materi turunan ini memanfaatkan dari Anda paham tentang trigonometri dulu gitu ya. Meskipun yang kita pelajari ini masih sederhana untuk yang matematika 2B ini. Sebentar, masih ada yang mau masuk. Oke, kita pahami saja bahwa kalau di suatu turunan ya kita memanfaatkan fungsi ini bagaimana menurunkan satu bentuk fungsi yang ada sinus, kosinus, dan tangen ya. Jadi intinya ada 3. Nanti kalau ada perkembangan misalnya menjadi sekan, kosekan, kotangen, nah itu adalah perkembangan lebih lanjut. Nah, tentunya kalau kita ingin melihat hasilnya, misalnya apa turunan sin X, nah kita tahu jawabannya langsung cos X, itu kan langsung, artinya ini menjadi kaidah atau rumus dasar ya, atau apa disebut kaidah yang sudah terbukti gitu ya. Kemudian ada juga di sini apa turunan dari cos X. Nah, ini secara langsung kita bisa tentukan hasilnya min sin X. Nah, tentunya seorang ahli matematik, nah ini kan terutama yang mungkin mahasiswa mengambil MIPA ya, MIPA matematik atau
teknik yang sifatnya dia harus penguraian. Nah, ini tentunya ada bukti kenapa sin X menjadi cos X gitu ya. Nah, itu dengan membuktikan dengan fungsi limit sebagai fungsi dasar dari satu turunan gitu ya. Jadi ini kalau ingin buktikan ya, sin X menjadi cos X. Nah, ini silakan nanti dibaca saja. Kemudian juga kenapa cos X menjadi min sin X. Nah, ini juga ada pembuktian dengan limit. Bagaimana kita menguraikan suatu fungsi limit sebagai dasar cos X dijumlah dengan suatu variabel tambahannya ya. Karena turunan itu kan suatu proses perubahan sekecil H terhadap H itu sendiri gitu. Nah, itu disebut turunan. Nah, ini konsep limit ini. Nah, ini menjadi min sin X. Saya rasa saya langsung menyampaikan saja bahwa kaidahnya cos X menjadi min sin X itu ya. Nah, itu yang kita lakukan. Kemudian ada beberapa lagi yang tangen, kotangen, sekan, kosekan. Nah, kotangen itu perubahan dari sepertangen X. Sekan seper cos X. Ya, kosekan CSC ya, atau disingkat CSC, kosekan ya itu seper sin X. Nah, ini juga kalau diturunkan berapa hasilnya? Nah, ini juga sekan kuadrat. Kalau tangan sekan kuadrat X. Kalau kotangen min kosekan kuadrat X. Kalau sekan X atau seper cos X itu turunannya tangan X titik atau kali sekan X. Sedangkan kosekan X atau seper sin X hasilnya min kosekan X kotangan X. Nah, ini penjelasan dari bagaimana rumus itu diturunkan ya. Ini pembuktian dengan limit. Nah, selanjutnya dari bukti-bukti itu maka muncul suatu kaidah diferensi ya, atau kaidah turunan yang menyatakan khususnya yang 6 ini ya dihafal ya, dipahami. Sin X turunannya cos X turunnya min sin X dan seterusnya. Nah, istilah sekan, kosekan itu adalah sama dengan seper cos X untuk sekan. Kosekan seper sin X. Ini dipaham. Jadi di sana ya, meskipun Anda itu melihat hanya monitor, tapi Anda punya buku catatan di samping gitu ya. Jadi supaya kalau yang tidak saya catat bisa menulis gitu ya. Meskipun nanti juga file ini saya berikan ke Anda gitu ya. Tapi Anda tetap berusaha menulis untuk mengetahui matematik itu. Nah, di sini ada beberapa bentuk yang saya berikan ya, bentuk yang saya berikan dari kita menurunkan fungsi sederhana saja dulu ya. Ya tidak perlu yang panjang-panjang karena ini hanya mendukung dari apa yang nanti Anda lakukan di ilmu sistem informasi ya. Jadi saya tidak mengajari Anda sebagai seorang matematik, seorang yang belajar MIPA khusus gitu ya. Tapi seorang yang nanti memanfaatkan fungsi turunan ini pada bidang ilmu Anda, yaitu sistem informasi ya. Jadi saya hanya menyampaikan di rumus-rumus sederhana saja. Misalnya ada fungsi sinus, kosinus diturunkan gitu ya. Ini contoh, ini beberapa contoh, misalnya contoh nomor 1 itu, nah cos X, kalau cos X turunannya langsung ini ya, min sin X, ini langsung. Tetapi bagaimana kalau ditambahin suatu nilai konstanta di depan cos X? Nah, ini berarti
bagaimana fungsi turunannya? Jadi tidak berpengaruh. Jadi fungsi turunannya adalah Y aksen. Nah, ini karena satu fungsi konstanta, kita tulis saja 10. Baru ini cos X-nya dengan diturunkan min sin X. Itu ya. Silakan Anda, ini jawaban ini tidak saya berikan ya, tapi silakan Anda tulis di buku catatannya. Nanti ini hilang ya, saya nggak simpan. Ya. Ini hilang. Jadi yang saya tulis di sini ini saya tidak simpan. Silahkan Anda menulis di buku catatan sin X gitu ya. Nah, sehingga min-nya bisa taruh di depan min 10 sin X. Nah, itu ya. Jadi kalau ada kata 10 di depan cos X ya itu sebagai fungsi konstanta. Nah, sekarang masih yang saya nulis masih ada yang masuk, paling cuma datang satu gitu, jadi ini sangat mengganggu ini. Oke, mudah-mudahan nggak ada yang masuk lagi. Oke ya, jadi itu setelah saya keluar jawaban tadi tidak ada, silakan tadi ditulis sendiri. Jadi tadi intinya Y aksen, jadi min 10 sin X gitu ya. Nah, sekarang yang kedua, 10-nya di depan X. Nah, ini berarti kita harus menurunkan bagian dalam dulu 10 ya, baru seluruhnya min sin 10X. Nah, itu ya. Beda ya. Jadi di sini min 10, min-nya ke depan sin 10X. Nah, ini contoh beda penempatan angka 10 saja sudah berbeda turunannya ya. Oke, yang ketiga, bagaimana kalau ada 10X kuadrat? Nah, ini sama seperti nomor 2, apa turunannya di dalam ini dulu, ditaruh di depan. Y aksen, jadi turunannya apa ini? 20X. 20X. Nah, terus cos 10X ya kita min sin, ini kok susah ditulis nih, sin, tulis di buku catatan Anda ya, min sin 10X kuadrat. Nah, jadi min-nya tinggal ditaruh di depan. Ini sin nih, ini enggak, kok di bagian sini nggak bisa nulis nih, coret ke bawah. Ya, sin 10X, jadi nanti disederhanakan jadi min 20X sin 10X kuadrat. 10X kuadrat di sini. Ya. Silakan dikomentari kalau oh itu harusnya gini, salah gitu ya, silakan. Jadi, nah ini contoh kalau di dalam fungsi cos kuadrat. Nah, bagaimana kalau kita ada tambahan 10 dan gabungan antara 1 sama 3, berarti kita menambahkan 10 ini pada fungsi ini ya. Nah, fungsi ini sama seperti 3 tetapi dikali 10 lagi ya. Jadi hasilnya min
200. Nah, karena apa? Karena ada 10 di sini. Jadi min 200x sin 10x kuadrat. Nah, seperti itu ya. Ini contoh bentuk-bentuk perbedaan antara di dalam fungsi sinus kosinus ya. Oke, ini bisa dipahami ya. Kita cepat langsung saja. Nah, nomor 5, Y sama dengan 10x dikali sin 10x kuadrat. Nah, ini ada kemarin contoh, ini diturunkan masing-masing. Wah, ini contoh salah gitu ya. Ini yang ada yang kemarin menjawab di V-class 10x turunkan sin. Tetapi ini kita harus tahu bahwa ini ada fungsi UV. Ya, UV. Nah, berarti ini U kali V ya. Kita harus turunkan masing-masing. Nah, nanti baru disusun dalam bentuk seperti ini. Y aksen sama dengan U aksen V plus V aksen U. Jadi kita bisa menuliskan supaya Anda tidak bingung. U sama dengan 10x. Maka U aksen sama dengan 10. Itu ya. Nah, V sama dengan sin 10x kuadrat. Maka V aksen, nah ini sama dengan fungsi yang nomor 3 ini ya. Contoh nomor 3 ini. Nah, ini sin 10x berarti kita, nah kalau sin ke cos kan tidak ada minus ya. Berarti langsung 20x ya, 20x langsung cos 10x kuadrat. Itu ya. Jadi V aksennya ini 20x cos 10x kuadrat. Nah, jadi kita sudah punya variabel U sama U aksen, V sama V aksen, sehingga Y-nya, Y aksen berapa? Ya tinggal kita isi U aksen 10 kali V, V-nya ini ya sin 10x kuadrat plus, nah ini U aksen, ini V plus V aksen, V aksennya ini panjang 20x cos 10x kuadrat, ini V aksen, terus kali U-nya 10x. Nah, penguraiannya seperti itu ya. Jadi setelah tahu masing-masing ini untuk apa namanya, catatan saja, kita masukkan pada fungsi ini. Ya. Jadi yang kemarin misalnya ada 2 fungsi dikalikan langsung masing-masing, yaitu tolong diperbaiki pemahamannya. Kalau ada 2 fungsi dikalikan, jadi kita uraikan dengan rumus U aksen V plus V aksen U. Nah, ini tinggal disederhanakan kalau ingin lebih sederhana ya. Ini langsung nggak bisa sederhana. Yang bagian ini terus ditambah, nah ini 20x sama 10x, bisa nggak? Bisa ya, jadi 200 x pangkat 2. Nah, cosnya ya tulis aja cos 10x kuadrat. Nah, seperti itu ya. Jadi menguraikan fungsi trigonometri ya. Jadi kita paham masing-masing dulu di setiap fungsi itu apa turunannya. Oke ya. Ini kalau ini nanti kalau saya keluar dari apa namanya PowerPoint ini hilang ya, silakan dicatat. Kalau enggak ya print screen aja, saya print screen, nanti tolong ditulis di buku catatan gitu ya. Jadi tetap matematik itu harus menulis
secara mandiri ya, bukan hanya membaca saja. Silakan, ada yang belum jelas ditanyakan. Jelas ya? Oke Mas, jelas ke Mas? Jelas Pak. Ya jelas. Kalista, jelas? Jelas Pak. Nah, ini saya panggil, saya anggap nggak hadir nih. Oke, kalau jelas dan sudah Anda pahami ya, oh saya nggak perlu saya tulis Pak, saya sudah hafal, saya sudah tahu caranya, ya silahkan aja ya. Artinya matematik itu setiap orang punya daya nalar masing-masing. Ada yang dengan mendengarkan tahu caranya, oh nanti kalau saya rubah juga tahu. Nah ini tentunya masing-masing punya pola ya. Oh kalau saya sering pelupa nih, saya harus tulis. Nah itu punya kesadaran seperti itu. Dengan menulis itu akan semakin memudahkan kita untuk mengingat terus gitu ya. Oke lanjut, kalau sudah paham sekarang meningkat lagi. Nah misalnya seperti ini, Y sama dengan 10x kuadrat per cos X. Berapa Y aksennya? Nah ini kita punya fungsi ini ya, Y sama dengan U per V. Rumus dasarnya adalah Y aksen sama dengan U aksen kali V min V aksen kali U bagi V kuadrat. Nah sehingga kita cari dulu U-nya berapa, 10x kuadrat. U aksennya berapa, 20x. Ini enggak bisa, 20x ya. Terus V-nya berapa, cos X. V aksen pakai ini ya, min sin X. Min sin X. Nah, silakan dijabarkan setelah tahu U aksen V dan V aksen ya, masukkan ke dalam rumus dari U aksen V. U aksen apa? 20x 20x terus kali V cos X dikurangi ini V aksen min dikurung ya, jangan ini karena ada min V aksen min dikurung supaya apa, nanti ini menjadi berdiri sendiri. Kalau nanti lupa, nah nanti akan berubah soalnya. U-nya 10x kuadrat dibagi dengan V kuadrat. V kuadrat, nah ini cos kuadrat X ya. Nah, Anda pahami bahwa kalau cos X dikuadratkan itu beda dengan cos X kuadrat ya, beda. Karena yang sini cos X dikuadratkan, yang ini cos X, X-nya saja kuadrat. Tetapi ini sama dengan cos kuadratnya di tengah X. Nah ini menulisnya seperti itu ya.
Jadi cos E kuadrat bukan berarti cos E kuadrat yang tidak dikurung ya, lain itu ya. Tetapi cos E kuadrat ditulisnya cos kuadrat X. Berarti artinya apa? Jadi cos X-nya dikuadratkan itu ya. Ini penting, tolong, nih sering kejadian salah mengerti kalau cos E kuadrat itu hanya cosnya tidak dikuadratkan. Nah, ini yang penting. Jadi ini ditulisnya V kuadrat berarti cos X kuadrat. Nah, ini kalau silahkan kalau mau disederhanakan, sederhanakan ya. Nah, tentunya jawabannya bagaimana menyederhanakan ini Anda uraikan di ilmu trigonometri. Jadi, saya ingin taruh di depan ya, silakan 20x cos X. Nah, di sini ada min sama min ya. Jadi plus ini. Plus, nah 10x-nya taruh depan. Terus sin X. Nah, sin X dibagi cos kuadrat X. Oh, ini bisa dibagi cos sama L ya, silakan ini jadi ini, tapi ya juga dibagi cos X cos. Nah, tapi dengan pemahaman ini sudah cukup ya, seperti itu. Oke ya, seperti itu. Jadi apapun bentuk sinus kosinus, tetapi kita tahu rumus dasarnya dan kita tahu bentuk perkalian dan pembagiannya, tinggal dimasukkan saja. Nah, ini tolong nanti juga dijawab sendiri. Tangan X ada rumusnya secant kuadrat X. Sin X ada rumusnya cos X. Bagaimana membagi ya? Pakai rumus U aksen V min V aksen U bagi V kuadrat. Oke, seperti itu ya. Memanfaatkan trigonometri. Oke, jadi ini pemahaman baru sistem yang turunan biasa ya. Turunan biasa itu turunan yang tadi hanya isi fungsi, turunannya apa. Oh, fungsi ini dikali dengan fungsi lain, turunannya itu fungsi jenis biasa ya. Nanti kita pahami bahwa setiap fungsi itu bisa dimanfaatkan atau menggunakan satu, yaitu cara implisit ya. Implisit sudah kita pahami sebelumnya, yaitu pakai dy aksen atau dy dx ya. Nanti juga memanfaatkan trigonometri juga, di dalamnya ada sinus, kosinus, tangen, ada log, ada eksponensial. Tetapi implisitnya bagaimana, yaitu setiap ada y dikasih dy dx atau y aksen ya, boleh. Karena apa? dy dx itu sama dengan y aksen. Nah, boleh aja. dy dx artinya turunan, y aksen juga turunan pertama. Y double aksen turunan kedua. Y triple aksen ya turunan ketiga. Nah, itu bentuk yang kita paham. Oke, kita lanjut. Nah, dalam konteks turunan yang ini artinya suatu fungsi di dalam fungsi, yaitu kita pahami pakai aturan berantai ya, aturan rantai, chain rule ya. Jadi suatu fungsi di dalam fungsi lain. Misalnya kita menentukan suatu contoh ini ya. Contoh, tentukan dy dx dari y sin e kuadrat plus 1. Nah, berarti kan kita tahu tadi pada prinsipnya sama seperti yang di depan tadi ya, nomor berapa? Nomor ini. Sama ini dengan ini. Tetapi ini ada di dalam menggunakan aturan rantai ya. Jadi aturan rantai dy dx, dy du, du dx gitu ya. Misalnya di sini dituliskan U-nya adalah yang e kuadrat plus 1 ya, ini.
terus Y-nya adalah sin U. Berarti kita tulis dy du adalah cos U, ya. Du dx du dx adalah 2x. Nah, ini aturan berantai. Jadi dy dx merupakan gabungan dari ini sama ini gitu ya. Dy dx, maka cos U-nya diganti langsung x kuadrat plus 1 ya, karena memisalkan tadi di sini memisalkan U sama dengan x kuadrat plus 1, terus du dx kali 2x. Nah, jadi digabung menjadi 2x cos x kuadrat plus 1. Nah, ini juga tadi kan cara cepatnya juga diajarkan. Y aksen sama, oh ini turunannya yang di sini apa? 2x. Terus turunan totalnya berapa? Sin jadi cos. Nah, ini x kuadrat plus 1. Nah, ini sama ya. Kita pakai aturan berantai. Nah, ini kalau hanya 2 variabel saja mungkin kita bisa langsung. Tapi kalau pakai 3 variabel, U, V, Y misalnya, ada U sama dengan ini, V sama dengan ini, Y sama dengan ini. Nah, ini nanti aturan 3 rantai. Nah, ini yang harus pakai pemisalan ya, nanti lebih mudah kalau kita menggunakan pemisalan. Oke ya, itu pakai chain rule, aturan rantai. Nah, di sini contoh lagi trigonometri tapi dipangkatkan lagi gitu ya. Nah, ini menggunakan tiga pemisalan. Jadi U sama dengan FU ini, U sama dengan GV, V sama dengan HX. Jadi kita ada fungsi dy du, du dv, dv dx, dan diuraikan jadi dy dx sama dengan dy du, du dv, dan dv dx. Nah, kalau ada soal tentukan dy dx dari y sama dengan sin pangkat 4x pangkat 3 plus 5. Nah, ini kita pemisalan itu boleh saja, tetapi yang penting Anda tahu urutannya gitu ya. Misalnya kita ini V ya, yang x pangkat 3 plus 5V. Maka dv dx sama dengan 3x kuadrat ya. Terus U sama dengan sin V, karena sin ini 4-nya diabaikan dulu, sin V. Jadi sin V turunannya cos V. Ya. V-nya tadi sudah dimisalkan di depan x pangkat 3 plus 5. Jadi du dv-nya adalah cos x pangkat 3 plus 5. Nah, yang terakhir pemisalan Y sama dengan U pangkat 4. Nah, kenapa ada pangkat 4? Karena di soalnya sini ada 4-nya. Jadi itu U-nya sin V-nya di pangkat 4. Maka dy du 4U pangkat 3. U-nya tadi berapa? Dimasukkan lagi ke pemisalan awal, yaitu 4 sin pangkat 3 x plus x pangkat 3 plus 5. Ya, U-nya diganti. Jadi kalau kita ada Y sama dengan U, berarti atasnya dy, bawahnya du gitu ya. Misalnya kalau saya punya fungsi Y sama dengan, ini kan U itu boleh kita pakai M juga boleh, M
pangkat 4 misalnya. Nah, ini DY DM gitu ya. Nah, berapa? 4M pangkat DY DM. Nah, ini boleh aja nih pakai huruf apa saja gitu ya. Tapi yang penting beda antara kiri kanan. Pakai huruf A boleh, huruf B boleh, pakai O. Tapi biasanya pemisalan itu O pakai V, W, dan seterusnya. Z silahkan. Ya, jadi misalnya ada lagi M sama dengan 3X pangkat 5. 3 M N pangkat 5. Berapa turunannya M terhadap N? Ditulis dm per dn. Ya, tulisannya gitu. M terhadap N, dm dn. Maka diturunkan jadi 15 N pangkat 4. Nah, seperti itu. Jadi kita bentuk-bentuk dv, dx, du, dv, di itu karena melihat dari sisi ini. Oh, ini V sama dengan X pangkat 3 plus 5 di sini. Maka di sini dv dx gitu ya. dv dx. Misalnya di sini U sama V. Berarti du dv gitu ya. Tidak Y terhadap V gitu, tapi U terhadap V gitu. Nah, ini harus tahu. Ya. Jadi setelah kita punya P, dv, dx, du, jadi dijadikan satu menjadi ini. 12x pangkat 2 sin pangkat 3 kurung cos x pangkat 3 plus 5. Nah, pertanyaan saya, ini kenapa 12 ini? Nah, ada 12 ini tiba-tiba muncul 12. Ini kenapa ini? Ada yang tahu? Muhammad Rafi tahu? Kenapa 12 muncul di situ? Dari 3 kali 4, Pak. Oh ya, tahu. Berarti ada 3 di sini sama 4 di sini ya. Jadi hasilnya 12. Oh, ya, ini langsung ya. Jadi ini dijawab, dikalikan langsung dari 3 komponen ini. Di 3e kuadrat cos ini sama 4 sin pangkat 3 ini. Jadi dikalikan langsung. Oke ya, seperti itu. Jadi itu aturan rantai juga berlaku di dalam trigonometri juga. Nah, nanti ini tolong dicoba sendiri. Dicoba. Ini dicoba sendiri. Ya, tadi dengan cara yang sama. Oh, ini menjadi, ini 3 tingkatan ini. Ini U, terus ini V, ini katakanlah Y ya. Nah, ini 3 tingkatan juga ini. U-nya E kuadrat, V-nya cos E kuadrat, Y-nya total ini. Nah, ini dicoba sendiri. Nanti Anda boleh memisalkan ini pakai V-nya E kuadrat, ini jadi itu boleh saja. Yang penting nanti urutannya betul ya. Ini 3 tingkatan. Ini juga tadi sama seperti soal di depan tadi. Nah, ini sama ya. Coba nanti dicoba sendiri juga. Ya, mudah-mudahan bisa dilakukan. Memisalkan pakai aturan rantai. Oke, nanti saya share filenya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan sampai sini untuk trigonometri. Jadi kita pahami
tadi rumus dasarnya yang sederhana dulu saja, saya tidak pakai kuadrat banyak-banyak, tetapi dengan konsep kaidah diferensial sederhana Anda bisa menyelesaikan masalah trigonometri. Nah, kita lanjut sekarang mengenai diferensial parsial ya. Turunan atau turunan parsial. Mungkin pernah tahu apa turunan parsial gitu ya. Apa bedanya dengan turunan implisit? Ada kan waktu itu kita pahami turunan implisit. Nah, ini turunan parsial. Parsial itu ya istilahnya bagian-bagian, bagian per bagian gitu ya. Nah, bagaimana konsepnya turunan parsial? Silakan Anda tetap menulis ya, tidak hanya mendengarkan sambil tiduran. Karena matematik perlu konsentrasi dan punya daya nalar terhadap tulisan ya. Tidak hanya bekerja dari otak dan mata, tetapi tangan itu tetap bekerja menulis gitu ya. Turunan parsial adalah turunan dari fungsi dengan dua variabel atau lebih. Jadi misalnya fungsi Y sama dengan X, misalnya Z lah, Y sama dengan X dan Y gitu ya. Jadi fungsinya ada dua, misalnya Y sama dengan di sini ada X, Y plus Y kuadrat. Nah ini dua fungsi atau lebih ya, karena di sini ada X, ada Y-nya. Di mana hanya satu variabel yang diturunkan sementara variabel lainnya dianggap konstan. Nah, jadi kalau kita turunan di masing-masing satu fungsi Y diturunkan terhadap X gitu ya, misalnya seperti itu. Y-nya itu dianggap angka saja. Dianggap angka artinya dia tidak diturunkan tapi ditulis ulang Y-nya. Ya. Saat menurunkan terhadap X, variabelnya dianggap konstanta, dan sebaliknya kalau turunannya terhadap terhadap Y ya, ini kan turunannya itu bisa disebut ZX dan ZY. Artinya apa ZX itu? Turunan Z terhadap X, ZY turunan Z terhadap Y. Nah, ini artinya parsial. Jadi masing-masing bisa diturunkan bagian per bagian. Nah, ini yang disebut parsial. Notasinya boleh df dx atau fe kecil ya. Nah, ini boleh berapa dy terhadap, nah, itu pakai do ya. Tulisannya seperti ini. Tidak d ya, tapi do. Nah, seperti ini. Nah, ini sama dengan ZX ini. Jadi artinya do Y do X turunan Z terhadap X atau ZX. Nah, sedangkan do Y do Y berarti ZY. Nah, turunan terhadap Y. Nah, ini kalau artinya kalau dari fungsi X diturunkan terhadap X, nah do F do X gitu ya. Nah, itu pemahaman parsial. Jadi kalau di dalam parsial pun bagaimana menurunkan tiap-tiap bagian di suatu fungsi ya, kita juga rumus dasarnya pakai limit. Do F terhadap do X apa terhadap delta X. Do F terhadap do Y berarti terhadap delta Y gitu ya. Jadi masing-masing diturunkan sesuai fungsi variabelnya. Nah, ini kita lewati aja untuk yang limit. Pengertian turunan parsial ya artinya di sini. Nah, tadi saya sudah tuliskan do F pakai do ya, kata do. Terus do F do Y berarti fungsi terhadap Y. Atau do F do X fungsi X
terhadap XY, do F do Y, fungsi Y terhadap fungsi XY gitu ya. Ini contoh-contoh lambang. Lambang itu artinya ada komitmen dari satu ilmu atau kelompok apa pakar itu ya. Oh, saya melambangkan parsial itu seperti apa. Oh, misalnya pakai FY XY boleh saja, do F do Y boleh saja, atau FY gitu ya, FY saja. Nah, itu juga boleh saja, itu lambang atau simbol. Nah, turunan parsial juga bisa diturunkan ke yang lebih tinggi lagi atau disebut turunan bertingkat ya. Misalnya turunan pertama ya tadi do F do X. Nah, turunan kedua ya berarti ada angka 2 di sini, do kuadrat F do X kuadrat, atau disingkat FXX ya, X-nya 2 kali. Nah, ini berarti turunan parsial 2 kali. Terus yang bawahnya turunan keduanya terhadap Y, do kuadrat F do Y kuadrat. Jadi turunan pertama diturunkan lagi, nah itu menjadi turunan kedua. Nah, di sini disingkat juga boleh FYY. Nah, ini turunan Y, misalnya Y diturunkan ke Y, terus turunan ke X, diturunkan ke X. Nah, ini berarti 2 kali nih, dari fungsi Y pertama turunkan ke Y, turunan ke X, disingkat do F do X do F do Y, atau ini digabung do kuadrat F do X do Y gitu ya. Jadi dikerjakan dulu yang di dalam kurung ya, dikerjakan dulu dalam ini dy-nya dulu, baru diturunkan terhadap X. Tapi sebenarnya nanti juga antara do ini sama ini itu sama nanti aja. Turunan kedua. Jadi ini di depan, Y-nya yang ini dipindah depan. Jadi ini hasilnya sama nanti. Bagaimana kita melewati Y dulu ke X atau X dulu ke Y, nanti hasilnya sama. Gitu ya. Ini penjelasan secara teori. Mungkin akan lebih mudah kalau kita pahami dari rumus ya. Dari apa, contoh. Dari contoh. Oke, misalnya seperti ini. Nah, ini fungsi ini dikatakan fungsi implisit. Ya. Karena apa? Di dalamnya juga sudah ada X kuadrat Y. Ini Y. Jadi X sama Y itu digabung. X sama Y digabung. Nah, ini implisit. Kalau eksplisit, Y sama X dipisah. Y-nya di kiri, X-nya kanan. Ini implisit ya. Nah, sekarang berapa mencari Fx kecil? Nah, Fx kecil. Nah, Fx kecil X, Y kita perlakukan Y sebagai konstanta dan diturunkan terhadap X. Ya, jadi do F do X itu artinya apa? Ini hasilnya do XY. Artinya 2XY. Kenapa? Kita boleh menuliskan seperti ini. Jadi pada waktu diturunkan terhadap X, Y-nya itu kita tulis saja gitu, tidak perlu diturunkan. Ya. Misalnya ini kan kita boleh merubah, misalnya sini ini Z ya, boleh kita ganti Z. Ini Y-nya kita taruh di depan aja, Y X kuadrat gitu ya. Nah, plus 3Y pangkat 3.
Nah, pada waktu turunan ke X, Y-nya ini sebagai suatu nilai konstanta ya. Jadi di sini 2YX. Nah, ini diturunkan terhadap X, 3Y pangkat 3 diturunkan berapa? Karena dia sebagai konstanta, karena terhadap X ya 0 gitu ya. Jadi plus 0 gitu. Jadi pada waktu diturunkan terhadap X, kalau ada Y 0 gitu, ya. Itu disebut parsial. Nah, ini langsung dipindah, boleh X-nya di depan atau X-nya di belakang, boleh-boleh saja ini. Jadi 2XY plus 0. Nah, yang kedua diturunkan terhadap Y. Nah, kalau diturunkan terhadap Y, maka nah ini berarti tinggal X kuadrat saja. Ya, X kuadrat saja. Karena Y-nya pangkat 1. Jadi X kuadrat. Nah, ini kalau diturunkan terhadap Y, ya berarti seperti biasa, 9Y kuadrat. Karena di sini ada nilai Y. Ya, jadi do F do Y-nya sama dengan X kuadrat plus 9Y kuadrat. Seperti itu ya. Jadi turunannya sesuai dengan fungsinya, apakah diturunkan terhadap Y atau do X gitu ya. Nah, bagi berapa kalau kita masukkan nilai Fx 1,2 berarti X-nya 1, Y-nya 2. Fx 1,2 dimasukkan pada ini ya. 2 kali 1 kali 2, 4. Terus kemudian berapa Fy 1,2? Berarti kita harus Fy-nya tadi adalah ini, E kuadrat plus 9Y kuadrat, berarti X-nya 1 kuadrat ditambah 9 kali 2 kuadrat. Hasilnya 37. Jadi pertanyaan ini adalah memasukkan nilai setelah diturunkan dulu. Ya, diturunkan. Oke, jelas? Silakan ditanyakan kalau nggak jelas dari contoh turunan parsial ini. Baik ya, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjutkan. Biar kita cepat saja. Nah, ini langsung, ini kita cari, tentukan do Y do X. Jadi ada fungsi Y sama dengan 5X kuadrat. Berarti kalau kita ingin mencari ini dulu, do Y do X berapa? Iya. Do Y do X berarti menganggap Y-nya tetap konstanta. Nah, di sini 5 masuk di sini ya. Jadi ini 5 Y pangkat 4. Ini karena konstanta, terus kali 2X. Nah, seperti itu. Berarti ini yang diturunkan adalah yang X kuadratnya saja. 2X. Berarti dijadikan 1, 10 X Y pangkat 4. Seperti itu ya. Ada yang tahu do Y do X, do Y do Y? Ada yang tahu do Y do Y-nya?
do Y berarti memandang dari X konstanta ya. Jadi ini 4 masuk ke depan, 5 kali 4, X-nya kuadrat, terus Y-nya pangkat 3. Jadi sama dengan 20 X kuadrat Y pangkat 3. Itu ya. Nah, istilahnya do kuadrat Z do X kuadrat berarti turunan kedua dari fungsi awal, atau ini diturunkan lagi. Jadi kalau kita sebut do kuadrat Z do X kuadrat berarti yang ini 10X pangkat Y4 kita turunkan lagi terhadap X. Berapa ini? 10X berarti 10 pangkat berapa? 1 kurangnya 1 berarti 10 Y pangkat 4. Terus kalau ini do kuadrat Z do Y kuadrat berarti nilai ini diturunkan lagi terhadap Y. Ya, nilai ini diturunkan lagi terhadap Y. Berarti di sini 3 kali 20 60. X kuadratnya tetap kita tulis karena diturunkan terhadap Y. Y-nya pangkat 3 jadi pangkat 2 gitu ya. Itu kita lihat turunannya terhadap Y. Nah, sekarang pertanyaan yang do kuadrat Z do X do Y berarti ini tadi yang kita lakukan kan do Y-nya dulu. Nah, do Y diturunkan terhadap X. Nah, berarti ini ya. Nah, ini ke sini terhadap X berarti. Artinya apa? Kalau terhadap X berarti Y-nya tetap Y pangkat 3 ya. X-nya yang turun. Ya, berarti di sini turun X-nya ke bawah menjadi 40 X, Y-nya jadi pangkat 3. Nah, sedangkan do kuadrat Z per do Y do X berarti do turunan pertama X tadi ini ya diturunkan terhadap Y. Berapa itu hasilnya? Jadi 4 terhadap Y kan. Berarti Y F-nya tetap. Y 4 kali ini 40. X-nya tetap, Y-nya pangkat 3. Jadi ternyata do Y diturunkan terhadap do Y baru do X sama dengan diturunkan Y terhadap do X. Jadi ini nilainya sama. Ya. Jadi urutannya silakan mau X dulu ke Y atau Y dulu ke X, itu nilainya hasilnya sama. Jadi ini turunan parsial ya tingkat 2. Tingkat 3-nya gimana? Ya tinggal turunkan sesuai dengan, artinya apa? Misalnya kalau ditanyakan do 3Z per do X do Y do X lagi, berarti ini maksudnya turunan pertama bisa kita ambil dari kiri saja nggak apa-apa. X dulu, dari X turunkan ke Y, diturunkan lagi ke X lagi. Nah, jadi 3 tingkat gitu ya. Jadi itu boleh saja Anda melakukan urutan yang depan dulu karena hasilnya nanti sama. Nah, ini juga boleh ditulis do 3Y
3Z dibagi do X kuadrat do Y. Nah, ini boleh ditulis ini. Karena do X-nya 2 kali ya do X kuadrat baru Y-nya terakhir. Ini sama. Artinya apa? Kita turunkan X-nya sekali, kedua kali X lagi, ketiga do Y. Nah, ini hasilnya akan sama. Nah, ini contoh dari turunan parsial ya, bertingkat. Oke, ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Jadi intinya seperti itu saja. Kalau parsial itu kita pahami, kalau ingin turunan ke X, Y-nya tetap. Artinya Y-nya tidak perlu diturunkan, tapi ditulis saja. Kalau diturunkan ke Y, X-nya tetap. Gitu ya. X-nya sebagai nilai konstanta. Baik, kita lewat. Nah, tadi sudah ini. Nah, turunan parsial juga kita bisa menggunakan turunan rantai berantai gitu ya. Turunan berantai ya. Artinya apa? Misalnya ada fungsi 2x min y pangkat 4. Berapa mencari fx ya. Nah, di sini kita bisa menurunkan yang bagian ini dulu, baru bagian luarnya U. Jadi U-nya sama dengan 2x min y, Z-nya ini Z sama dengan U pangkat 4 gitu ya. Nah, kalau pertanyaannya fx berarti melihat dari sisi X. Nah, sisi X di turunan ini berarti kan du dx. Sorry, nanti saya hapus dulu. Misalnya U, ini juga boleh pakai U pemisalan ya, 2x min y, terus y-nya sama dengan U pangkat 4 gitu ya. Kalau kita mencari UX ini berarti turunan terhadap X atau du dx. Boleh saja. Mana tadi? Ini du dx. Nah, berarti ini fungsi terhadap X berapa? 2 saja. Karena Y-nya 0 gitu ya. Nah, sedangkan Z sama dengan, nah ini karena total ya, dia do Y do U 4 U pangkat 3. U-nya tadi adalah dimasukkan lagi 2x min y pangkat 3 ya. Jadi 2 ini dikalikan ini ya, ini sama ini dikalikan jadi 8 ya. 8 2y pangkat 3 gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini U-nya 2x min y, kalau dia diturunkan ke y berarti hanya min 1 ya. Di sini min 1, sehingga ini turunan dari di dalam U itu min 1 kali ini yang Z-nya 4 2x min 3. Jadi digabung jadi 1 min 4 kurung 2x min y pangkat 3. Jadi satu fungsi ini bisa kita turunkan masing-masing terhadap X maupun terhadap Y. Karena beda kan jawabannya ya. Seperti itu. Nah, itu artinya fungsi
parsial itu bisa bermacam-macam fungsi. Bisa nanti logaritma, bisa nanti eksponensial, ya. Yang penting tadi konsepnya X sama Y diturunkan terhadap X atau Y. Nah, seperti ini. Turunan parsial dari X Y kuadrat min sin X Y. Sin X Y. Nah, kita tahu ini ada bertingkatnya X Y sama sin. Nah, ini O, ini V. Nah, gitu ya. Ini juga sama. Kalau di sini ini tidak mengenal kalau di dalam apa namanya, suatu fungsi perkalian implisit itu tidak mengenal OV ya. Oh, ini dianggap O, ini dianggap V, terus nanti perkaliannya adalah O aksen V plus, tidak seperti itu. Kalau dia sudah bentuknya parsial, ini masing-masing ya. Jadi ini bedakan dengan rumus. Misalnya kalau saya punya rumus, ini soalnya sudah implisit ya, masing-masing sudah implisit, masing-masing parsial. Disebut parsial ya masing-masing gitu, tidak menjadi gabungan. Jadi kalau dicari fx-nya berapa, jadi turunannya terhadap x, ya kita lihat di sini untuk yang bagian x y kuadrat itu kalau diturunkan ya hanya y kuadrat gitu ya. Jadi di sini ya hanya y kuadrat. Sedangkan sin x y ya turunannya apa, x y itu ya turunannya adalah y. Jadi kalau misalnya saya punya y sama dengan x y, do y do x berapa? Misalnya nih, saya punya catatan ini. Y sama dengan xy, do y do x berapa? Ada yang tahu? Muhammad Abdan. Muhammad, silakan Muhammad. Do y do x berapa itu? Dan apa ini? Do y do x. Jadi di sini do y do x sama dengan y-nya ya. Nggak bisa ya. Bisa nulis. Kalau saya punya y sama dengan xy, saya ingin turunan do y do x, berarti hanya nilainya y. Kalau turunan do y terhadap do y, nah nilainya x gitu ya, karena yang satu konstanta gitu. Nah itu berlaku di sini. xy berarti y saja yang keluar ya, y saja. Ini turunan dari min sin x adalah cos x. Jadi seperti itu. Nah, kalau ini diturunkan terhadap y, maka ini akan menjadi 2xy. Gitu aja, 2xy ya. Nah, ini cos xy, ya ini yang diambil x-nya saja. Ini silakan untuk melihat perbedaan apakah fungsi ini berbeda terhadap x dan terhadap y. Nah,
Ini contoh, Z sama dengan X kuadrat sin XY kuadrat. Nah, kita melihat apa turunan Z terhadap X, berarti X kuadrat. Nah, di sini, nah kalau ini baru, ini ada dua fungsi ya. UV. Nah, di sini adalah O. Ini O, ini V. Ya. XY kuadrat, UV aksen. V aksen. Sorry. V aksen. Nah, ini 2X. Nah, ini O aksen V. Nah, gitu ya. Jadi O aksen V. V aksen kenapa ini? Karena di sini ada Y kuadrat, ini X, jadi keluarnya Y kuadrat, sin diturunkan cos gitu ya. Nah, yang doy berarti terhadap X ya. Terhadap Y berarti ini satu kesatuan. Nah, karena ini satu kesatuan, maka X kuadratnya itu ditulis sin X Y kuadrat menjadi cos Y kuadrat. Di dalamnya ada X kuadrat Y menjadi 2XY. Nah, ini boleh digabung ke depan. 2X pangkat 3 Y cos X Y kuadrat. Jadi di sini kita bedakan doy X, doy terhadap apa bedanya. Ini menggunakan UV sama ini menggunakan turunan biasa ya. Kalau terhadap X, oh berarti ada dua di sini, X-nya ada dua. Oh, kalau ada Y, oh ya hanya satu di dalamnya. Ini X-nya dianggap konstanta, kan beda gitu ya. Jadi tidak semuanya pakai UV. Jadi tergantung nanti turunannya terhadap X atau terhadap Y. Seperti itu ya. Nah, ini diferensial total ya, nanti satu bentuk Fx sama Fy digabung disebut different. Kalau kita misalnya sudah tahu oh masing-masing terhadap X ini terhadap Y ini, maka diferensial digabung aja, ini tambah ini dx terhadap Y. Nah, ini ditambahin dx, ini ditambahin dy gitu. Itu disebut diferensial total. Nah, aturan berantai juga berlaku pada turunan do ini ya. Nanti silakan aturan berantai itu memisalkan apa ya, UV, Z, 2U dan seterusnya. Nanti di sini turunan masing-masing terhadap U dan P ya, kita bisa uraikan dari pemisalan ini. Implisit parsial yang ada implisitnya. Ini pada prinsipnya sama ya. Artinya kalau di sini ada 4XY gitu, ini implisit ya. Artinya ya kalau diturunkan terhadap X, Y-nya konstanta. Nah, saya rasa sampai ini dulu ya, turunan parsial yang nanti kita manfaatkan untuk mencari nilai ekstrim maksimum dan minimum di suatu fungsi grafis ya, atau suatu fungsi parabola. Nah, itu nanti kita lihatlah. Saya rasa itu yang saya sampaikan hari ini, yaitu tentang trigonometri. Anda harus tahu, parsial caranya harus tahu, digabung dengan implisitnya ya. Jadi di situ
bagaimana kita turunan kalau di dalamnya ada X, Y gitu ya. Jadi kalau parsial ya tadi masing-masing diturunkan terhadap apa yang variabel turunannya X, berarti Y-nya konstan. Kalau diturunkan terhadap Y berarti X-nya konstan. Itu ya. Jadi konsepnya parsial itu seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, nanti silahkan contoh-contoh soal yang saya tuliskan dalam makalah ini atau file presentasi dipahami ya. Jadi saya nanti untuk menghadapi mites, saya hari Jumat saya adakan tes pemahaman diri. Saya adakan tes pemahaman diri. Jadi siap dengan apa yang saya sudah sampaikan dari yang bentuk len, bentuk eksponen, bentuk implisit, ya, dan terakhir trigonometri dan parsial ini, ya. Jadi nanti filenya saya share, silahkan dibaca-baca. Kalau perlu Anda tulis ulang di buku catatan, sambil dipahami ya. Jadi artinya file yang saya berikan itu tidak hanya sebagai bacaan, tapi Anda bisa salin, oh ini dapat dari mana tadi dosennya menyampaikan gitu, itu akan lebih paham. Jadi hari Jumat saya adakan luring dengan tes pemahaman diri, silahkan dicetak filenya, karena boleh buka buku, tapi bukunya masing-masing, tidak boleh meminjam sebelahnya. Kalau dipinjam malah saya sita di depan gitu ya. Itu supaya Anda paham bagaimana konsepnya yang saya terangkan tadi sebagai bentuk dari latihan UTS. Bisa saja nanti bentuk-bentuk soal ini akan muncul dalam UTS. Oke, saya rasa seperti itu. Ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Ada Pak. Oke ya, nanti file saya titipkan pada Kemas dan Tarii ya, Tarii. Sobina Gayatri Pak. Oke, kalau nggak ada saya akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong